sehingga Tuhan menyertai kami. Tuhan saat ini akan mengikuti ibadah pada hari Senin ini. Tuhan tolong kami, berikan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Anak Monyet. Siapa tahu binatang monyet? Tahu semua? Oke, kita akan nyanyi. Sambil berdiri kita akan menggerakkan tubuh kita. Anak monyet, yuk. Anak monyet di atas pohon kuku, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ayo lagi ya. Anak monyet di atas pohon kuku, anak cacing di dalam tanah, anak di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya apa? Anak kuda. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu. Panjang sabar anak siapa? Panjang sabar itu anak. Sekali lagi. Panjang sabar itu anak Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu dengan pujian Rumahku. Nah, rumahku ada di mana ya? Oke, yuk anak-anak, kita pujikan. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami juga berdoa buat ibu guru yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Nah, sekarang waktunya kita akan bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini apa ya firman Tuhan? Baiklah anak-anak, Bu Adi mau siapkan Alkitab, kalian juga bisa siapkan Alkitab kalian. Untuk hari ini, bahan Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Panjang sekali anak-anak, ditanya bagus loh. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyaksikan film cerita firman Tuhan, apakah kalian punya rumah anak-anak? Pasti kalian punya rumah ya. Rumah kalian pasti besar, ya kan? Dan rumah kalian pasti di dalamnya juga ada perabotan-perabotan. Pasti ada meja kursinya, ada kan? Pasti juga ada alat-alat yang lainnya.
Nah, anak-anak, saat itu Raja Salomo juga kepingin memiliki rumah, tapi bukan buat Raja Salomo, tapi buat Tuhan. Nah, seru kan anak-anak? Raja Salomo ingin membuat rumah buat Tuhan. Baiklah anak-anak, pasti sudah gak sabar ingin menyaksikan. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya
dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah anak-anak, ternyata ceritanya seru ya. Senang nggak anak-anak? Senang, Bu Ati juga senang. Wah anak-anak, Raja Salomo memang benar-benar orang yang bertanggung jawab ya. Sekarang bagaimana cara kita bisa belajar seperti Raja Salomo? Apakah anak-anak mau belajar seperti Raja Salomo? Pasti mau, Bu Ati juga mau loh anak-anak. Apakah kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian untuk yang di rumah? Oh pasti sudah. Apa itu anak-anak tanggung jawabnya? 1, yaitu harus berdoa kalau bangun tidur ya. Kemudian baca Alkitab. Oh iya, anak-anak mungkin belum bisa baca Alkitab ya. Tapi kalian bisa membaca bagian dari Alkitab. Misalnya ayat hafalan yang sudah diberikan dari sekolah ya, itu bisa dibaca atau dihafalkan ya. Atau kalian bisa mendengarkan yang dibacakan dari mama atau papa. Nah itu juga bagus. Kemudian tanggung jawab apa lagi yang harus kalian lakukan? Yaitu membantu orang tua. Apa contohnya? Yaitu bangun tidur, merapikan tempat tidur. Apalagi melipat selimut. Nah, selain itu, anak-anak juga membereskan mainan kalian yang baru saja dipakai. Nah, anak-anak bisa juga membantu merapikan sepatu, sandal, atau membantu menyapu. Apakah itu sudah kalian lakukan? Pasti sudah. Tapi kalau belum, mari kita belajar untuk melakukan tanggung jawab kita ini seperti Raja Salomo sudah bertanggung jawab melakukan tugasnya, yaitu membangun bait Allah. Sekian dulu anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan dan menyaksikan firman-Mu melalui acara ini. Tuhan, berkati kami untuk bisa melakukan seperti halnya Raja Salomo yang melakukan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus, tolong kami, anak-anak-Mu dari TKB, TKA, KBB, dan KBK supaya bisa melakukan tugas dengan baik. Berkati TKBTA supaya TKBTA selalu menjadi tangan kanan-Mu untuk menyaksikan tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, kami akan belajar bermain. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan tidak boleh bepergian supaya COVID-19 segera berakhir dan kita bisa seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga.